Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel. Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau ngebahas kisah Presiden Soekarno dan Soeharto. Diketahui, hubungan Soekarno dengan Soeharto tidaklah akur. Ini dikarenakan Soeharto lah yang menjungkalkan Soekarno dari kursi presiden. Lewat surat perintah 11 Maret atau Super Semar, Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Keluarnya Super Semar ditengarai adanya tekanan dari pihak TNI terhadap Presiden Soekarno. Menjadi presiden, Soeharto memperlakukan Bung Karno layaknya tawanan. Soekarno dibatasi berbicara di depan publik. Soeharto juga mengusir Soekarno dari Istana Merdeka dan Istana Bogor. Soekarno keluar dari istana hanya mengenakan kaos oblong dan celana piyama. Barang yang dibawa dari istana hanyalah bendera merah putih, botol minuman ringan, kue-kue dan obat-obatan. Soekarno dijadikan tahanan oleh Soeharto. Tak ada seorang pun yang boleh menemani Bung Karno di pengasingannya. Soekarno mengenal Soeharto saat Soeharto masih menjadi tentara. Soekarno pernah menolak Soeharto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Cerita penolakan ini tertuang dalam buku berjudul Catatan Jenderal Pranoto Rekso Samodra. Di tahun 1962, Jenderal A.H. Nasution merangkap jabatan. Nasution menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata sekaligus juga sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karena rangkap jabatan, Nasution harus melepas jabatannya sebagai KSAD. Nasution lalu mengusulkan calon tunggal sebagai KSAD, yaitu Maijen Soeharto. Nama Soeharto diajukan Nasution ke Presiden Soekarno. Menurut Jenderal Pranoto Rekso Samodra, pencalonan Soeharto sebagai calon tunggal KSAD bertujuan politik. Nasution kala itu dikenal sebagai jenderal penentang Soekarno. Nasution butuh dukungan dari Soeharto dan komplotannya untuk menentang kebijakan politik Soekarno yang dinilai pro-komunis. Melihat hanya satu orang calon KSAD, Presiden Soekarno marah. Soekarno tak terima mengapa hanya Soeharto yang diajukan Nasution sebagai KSAD. Padahal saat itu masih banyak perwira senior di lingkungan Angkatan Darat. Maka Soekarno mengembalikan usulan Nasution. Soekarno meminta Nasution mengajukan beberapa nama sebagai calon KSAD. Keesokan harinya, Nasution kembali menghadap Soekarno. Ia mengajukan 4 nama sebagai calon KSAD. 4 orang itu adalah Letjen Gatot Subroto, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Maijen Sudirman, Komandan Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, Maijen Soeharto, Panglima Kostrat yang juga Panglima Mandala. Terakhir adalah Maijen Ahmad Yani, Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Presiden Soekarno menilai satu persatu calon KSAD. Dia orang tua, tingkah lakunya kasar, akan tetapi hatinya emas, ujar Soekarno menilai Gatot Subroto. Dia orang baik dan dia itu terlalu merasa dekat dengan Tuhan, kata Soekarno menilai Sudirman. Penilaian Soekarno terhadap Soeharto seperti berikut ini. Perwira ini tidak mengenal psikologi bawahan. Jangankan psikologi rakyat, psikologi prajurit saja kurang mengerti. Kepala batu. Lebih baik dia bertugas di lapangan saja. Sementara
Soekarno menilai Ahmad Yani sebagai sosok yang cerdas. Terhadap Yani, dia orang muda yang cukup aku kenal dari dekat semenjak dia menjadi wakilku sebagai kepala staf Koti. Orang ini cerdas, daya tangkapnya cepat sekali, dan tahu bagaimana pengembangan perintahku dilakukan. Setelah menilai semua calon, Soekarno memanggil Kolonel Sabur, Komandan Cakra Birawa. "Sabur, jam berapa besok pagi ada waktu yang kosong?" tanya Bung Karno. Sabur lalu membuka buku catatannya melihat agenda presiden. "Jam 9 Pak," jawab Sabur cepat. Presiden Soekarno lalu memerintahkan Sabur memanggil Ahmad Yani. "Coba besok pagi Jenderal Ahmad Yani dipanggil ke istana. Aku ingin bicara 4 mata dengannya," ujar Soekarno. Esok hari, Ahmad Yani datang menghadap Soekarno. Keduanya terlibat pembicaraan serius. Setelah itu, Presiden Soekarno menetapkan Ahmad Yani sebagai KSAD. Pelantikan Yani sebagai KSAD berlangsung 10 hari kemudian di istana, tepatnya 23 Juni 1962. Pelantikan disaksikan para jenderal dan tamu undangan dari duta-duta besar negara lain. Maijen Soeharto tidak datang di acara pelantikan itu. Saat pelantikan Yani, Soekarno meminta dukungan tamu undangan terhadap Yani. "Saudara-saudara, sejak saat sekarang ini, lebih-lebih lagi diharap dari saudara-saudara untuk memberikan saudara-saudara tenaga sepenuh-penuhnya, semaksimum-maksimumnya kepada perjuangan simultan membebaskan Irian Barat. Kepala Mayor Jenderal Ahmad Yani terutama sekali di bidang militer," pidato Soekarno. Pangkat Yani dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Amelia Yani, anak Ahmad Yani, membenarkan bahwa bukan ayahnya lah yang pertama kali diajukan Nasution sebagai calon KSAD. Nasution, menurut Amelia, sebenarnya lebih cenderung memilih Gatot Subroto sebagai KSAD. Namun, awal Juni 1962, Gatot Subroto meninggal dunia karena serangan jantung. Tidak terpilih sebagai KSAD membuat Soeharto kecewa. Menurut Pranoto, sejak itu hubungan Soeharto dengan Nasution renggang. Versi lain menyebutkan hubungan Nasution-Soeharto memburuk sejak Soeharto menjadi presiden. Nasution dilarang berbicara di Akademi Militer dan di Seskoat. Setelah Ahmad Yani diangkat sebagai Kasat, ia menunjuk beberapa jenderal sebagai pejabat teras di Mabes Angkatan Darat. Jabatan KSAD saat itu diubah namanya menjadi Pentri atau Panglima Angkatan Darat. Diangkatlah Maijen Suprapto sebagai Deputi 2, Maijen Mursid sebagai Deputi 1, Maijen MT Haryono Deputi 3, Maijen S. Parman Asisten 1 Bidang Intelijen, Maijen Jamin Ginting sebagai Asisten 2 Bidang Operasi, Maijen Pranoto Rekso Samudra sebagai Asisten 3 Bidang Personalia, Brigjen DI Panjaitan sebagai Asisten 4 Bidang Logistik, Maijen Suprapto Sukawati sebagai Asisten 5 Bidang Teritorial, Brigjen Suwondo sebagai Asisten 6 Bidang Karyawan Angkatan Darat, Brigjen Martono sebagai Asisten 7 Bidang Keuangan. Terakhir, Kolonel Kartijo sebagai Sekretaris Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Penunjukan Yani sebagai KSAD dinilai masih tak menyalahi tradisi di TNI. Saat itu, tak banyak perwira tinggi yang melebihi senioritas Ahmad Yani. Hanya Soeharto lah yang lebih senior dari Ahmad Yani. Mungkin Pak Harto yang merasa lebih senior karena pernah bersama Yani di divisi Diponegoro. Akan tetapi, orang juga anggap ini tindakan Bung Karno untuk kurangi wewenang dan reputasi Pak Nasution yang jabat KSAD
ujar Saidiman, perwira pembantu Yani di Mabes TNI AD. Ya, DC Mania, itu tadi kisah penolakan Soekarno terhadap Soeharto sebagai KSAD. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Akhirul kata, wassalam.